Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas kimia kelas 11 semester 2. Kita masuk ke larutan asam basa kembali ya. Saya akan bahas uji kompetensi 2. Kalian bisa buka bukunya ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui beberapa sifat larutan berikut. Sifat larutan natrium hidroksida. Ya, natrium hidroksida itu apa, Dek? Natrium hidroksida itu senyawanya adalah NaOH. Ya, mengandung hidroksida, maka dia adalah sebuah basa. Ya, apa sifatnya basa? Satu, betul, bersifat kaustik. Kaustik itu licin ya, sama saja licin. Nah, terus apa lagi? Mempunyai pH kurang dari 7, ini sifatnya asam, licin jika terkena kulit, betul, ini kaustik ini. Menghasilkan ion OH- dalam air, betul sekali, dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, enggak, ini untuk asam ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah 1, 3, 4 ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 2. Pernyataan yang tepat mengenai suatu larutan dengan pH 2,8. pH 2,8 itu artinya pH yang bersifat asam ya, Dek ya. Poin A, dapat bereaksi dengan logam Zn, menghasilkan garam dan gas H2. Betul ya, ini reaksinya seperti ini ya. Ada suatu asam Ha bereaksi dengan logam, nanti akan menghasilkan garam La, ya. Ini L bersenyawa dengan A dan melepas gas hidrogen. Begitu guys, ya. Di sini logamnya adalah seng. Ini seng nih. Ini seng. Nanti menjadi ZNA gitu ya. Ya. Ini A berarti betul. Coba kita cek ya poin B ya. Dapat bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan garam dan air. Lah, ini kan pH-nya 2,8, itu artinya pH asam. Kalau ingin menghasilkan garam dan air, maka asam harus ditambah dengan basa. Ya, bukan asam ditambah dengan asam. Asam klorida kan asam juga, ya. Maka B salah. Mempunyai jumlah OH- lebih banyak dari H+, ini artinya bersifat basa. Nah, sedangkan kita sedang itu ya, bermain yang bersifat asam. Oke, berarti C juga salah. Mempunyai sifat yang sama dengan larutan kalium hidroksida. Kalium hidroksida itu KOH, KOH itu basa. Salah lagi. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Merah menjadi biru itu sifatnya larutan basa ya. Jadi yang paling tepat adalah poin A gitu. Oke, saya lanjut aja ke soal nomor 3. Ini diketahui data hasil uji asam basa beberapa larutan berikut. Berdasarkan data tersebut, larutan yang bersifat asam ya. Asam itu mengubah lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Inilah sifatnya asam ya. Merah jadi merah, biru jadi biru, no. Merah jadi biru, no. Merah tetap merah, biru jadi merah, ini betul. Merah jadi biru, no, ini sifat basa. Merah tetap merah, biru jadi merah, betul ya. Jawaban yang tepat adalah M dan O. Nomor 4. Sinta menguji suatu larutan menggunakan kertas lakmus merah. Hasil ujinya menunjukkan bahwa kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Nah, maka larutan tersebut bersifat basa. Ya. Jika Sinta ingin mengetahui perkiraan pH, maka indikator yang tepat adalah, nah gini ya. Ini kan kita nggak tahu basanya itu basa kuat atau basa lemah, begitu guys. Yang penting dia basa gitu ya. Maka kita cari trayek pH yang bisa mengukur basa kuat atau basa lemah. Maka kita cari trayek pH yang bersifat basa ya. Ini hafalan. Coba kalian bisa lihat ya di buku cetak ya, atau di buku LKS Intan Pariwara. PP ini naftalain, ini indikator basa ya, 8,2 sampai 10. Alizarin kuning ini 10,2 sampai berapa ya? 11-an ya. Sampai 12, sorry 12,0. Nah, ini bersifat basa sih ini, semuanya indikator basa. Tapi indikatornya itu terlalu tinggi ya. Kalau misalkan ternyata itu sifatnya basa lemah, ini nggak bisa membaca ini yang poin A. Ya, oke. Yang B, alizarin kuning.
Alizarin kuning itu indikatornya adalah 10,1 sampai 12 ya, seperti ini. Nah, kalau metil merah ini indikator untuk senyawa asam gitu ya, makanya jelas salah. Karena metil merah itu trayek pH-nya adalah 4,4 ya, sampai 6. Nah, ini berarti indikator asam, tidak bisa mengukur untuk perubahan larutan basa. Ya, maka B salah. PP tadi udah ya, 8,2 sampai 10. Bromthymol blue itu adalah 6, ya. 6,0 ya sampai 7,6. Nah, ini bisa ini. Saya lebih prefer jawabannya adalah C. Di saat ini berupa larutan basa kuat, maka bisa menggunakan PP ya. Di saat ternyata dia basa lemah, maka bisa menggunakan Bromthymol blue karena trayek pH-nya bisa mengukur ya. Oke ya, paham ya? Ini metil merah salah. Untuk poin E ini 6,0 sampai 7,6. Bromkresol ungu itu adalah 5,2 sampai 6,8. Ini semuanya indikator basa tapi indikator basa lemah ya. Nah, kemungkinan kan siapa tahu larutannya adalah basa kuat, maka tidak bisa mengukur perubahan warnanya maksudnya. Oke ya. Ya, jawabannya adalah C. Saya lanjut aja ke soal nomor 5. Larutan A dan B diuji menggunakan beberapa indikator asam basa dan diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data hasil pengujian tersebut, pH larutan A dan B berturut-turut. Oke ya, ini larutan A, ini larutan B. Saya langsung aja ya, bikin diagram garisnya. Oh, ternyata larutan A ditetesi metil orange berwarna kuning. Kuning berada di kanan. Kanan itu siapa Mbak? 4,4. Cara membacanya 4,4 ke sisi kanan. Begitu guys ya. Next, ternyata ditetesi bromkresol ungu warnanya ungu. Ungu di kanan. Kanan tuh mana? 6,8. Artinya 6,8 ke sisi kanan. Ya. Ternyata dengan BTB warnanya biru. Biru di mana? Di kanan juga. Kanan tuh angka apa? 7,6. Artinya 7,6 itu juga di sisi kanan. Nah, kayak gini kita perpanjang ya. Nah, kita lihat ini 1, ini ada 2, ternyata ini 3. Nah, kamu carilah yang irisan paling banyak. Maka larutan A itu pH-nya lebih besar dari 7,6. Lebih besar atau sama dengan. Paham ya guys ya caranya membuatnya ya. Oke, saya hapus. Saya untuk mencari larutan B. Oke B, ternyata kuning. Kuning di kanan. Kanan tuh 4,4. Ya, saya buat 4,4 ke sisi kanan. Oke. Oh, ternyata dengan bromkresol ungu warnanya kuning. Oh, kuning di kiri nih. Nah, ini kiri nih. Artinya 5,2 ke sisi kiri. Next, kuning. Ini kuning ya, di kiri juga ya. Artinya 6,0 ke sisi kiri. Begitu. Kita vertikalkan, kita vertikalkan, kita vertikalkan. Ya, 3 kotak, 2 kotak. Yang paling banyak itu 3 kotak. Ya, maka untuk larutan B itu trayek pH-nya sekitar lebih besar dari 4,4 tetapi lebih kecil dari 5,2. Begitu guys ya. Mana nih jawabannya teman? Jawabannya itu adalah C. Ya, oke ya. Paham ya? Next, saya lanjut ke soal nomor 6. Di antara larutan berikut yang dapat bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan garam dan air. Nah, ini berarti namanya reaksi penggaraman ya. Kalau reaksi penggaraman itu adalah suatu reaksi asam ditambah basa menghasilkan garam dan air, begitu. Nah, sedangkan H2SO4 itu adalah asam. Berarti agar menghasilkan garam dan air, kamu cari yang basa, begitu guys. Kamu cari ABCDE yang sifatnya basa, ya jawabannya adalah B. Kalium hidroksida, ya dia mempunyai hidroksida tuh. Hidroksida itu salah satu sifat basa. Oke ya, langsung saja ya kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui suatu larutan dapat bereaksi dengan CaCO3 menghasilkan CO2
Data pengujian yang tepat jika larutan diuji menggunakan ketiga indikator. Suatu larutan ini nggak tahu jenisnya apa ya. Saya buat di sini. Misalkan suatu larutan A bereaksi dengan CaCO3 menghasilkan CO2. Nah, yang menghasilkan gas CO2 apabila bereaksi dengan CaCO3 itu apa, Mbak? Gini ya. CaCO3 ini sifatnya apa sih? Dia adalah sebuah garam ya. Garam yang bersifat apa, Mbak? Garam yang bersifat basa. Kenapa sifatnya basa? Karena ada kalsium ya. Dia terbentuk dari kalsium. Kalsium itu golongan 2. Kalian baca lagi ya dari bu guru kalian ya penjelasannya ya. Kalsium itu golongan 2. Kalau golongan 2 dan 1 itu disebut basa kuat ya. Sedangkan kebentuk dari apalagi ini namanya karbonat. Karbonat itu sisa asam rumah ya, maka dia garam bersifat basa. Nah, kalau bersifat basa, maka nanti A-nya apa? Ya berarti asam ya. Reaksi itu harus asam ditambah basa begitu. Ya. Maka reaksinya adalah asam plus basa menghasilkan CO2. Nanti sini plus Ca. A ini A-nya apa ya gitu ya. Ini hasil sampingnya. Nah, yang jelas A-nya itu atau larutan ini bersifat asam. Nah, karena bersifat asam, maka trayek perubahan warnanya itu apa, Dek? Nah, berarti ini. Kuning, kuning, tak berwarna. Karena larutannya itu bersifat asam. Ya, ini asam. Oke ya, guys. Ya, jawabannya adalah kalau ditambahin bromtresol ungu itu jadi kuning. Mana ya? Nah, ini mana-mana ya? Kuning ya betul. Ini enggak kelihatan ya. Poin B ya. Kalau ditambah dengan bromtimol biru itu jadi kuning. Kalau ditetesi dengan fenoftalein itu tak berwarna. Ya, jawabannya itu adalah B. Nomor 8. Larutan X diuji menggunakan ekstrak bunga mawar dan ekstrak daun pacar ya, daun pacar. Ternyata dengan ekstrak bunga mawar menghasilkan warna merah muda, sedangkan daun pacar itu merah ya, ya begitu. Nah, di antara bahan berikut yang memiliki hasil uji yang sama dengan larutan X. Nah, kita harus tahu dulu ya perubahan trayek pH untuk indikator alami. Kalian bisa buka sih halaman 7, itu ada deh. Ya. Kalian bisa lihat bunga mawar. Bunga mawar itu apabila larutan bersifat asam, maka larutan tersebut mengubah menjadi merah muda. Sedangkan jika suatu larutan itu bersifat basa, maka larutannya berubah menjadi hijau. Nah, sudah ketahuan banget ya. Tadi kan hasilnya merah muda. Berarti X ini bersifat asam. Nah, kita lihat. Daun pacar, ada ini, daun pacar. Apabila larutan bersifat asam, maka larutan itu berubah warna menjadi merah. Ya, jika larutan bersifat basa, maka larutan tersebut berubah warna menjadi kuning. Nah, gitu guys. Nah, ternyata dia berubah menjadi merah. Nah, berarti X ini bersifat asam. Ya wes, kita cari yang A, B, C, D, E yang sifatnya asam. Begitu ya, Dek ya. Kita lihat air sabun. Air sabun itu bersifat kaustik ya. Nah, maka dia sifatnya basa. Kaustik itu licin. Sedangkan aki itu adalah asam sulfat. Nah, ini berarti salah. Satunya basa, satunya asam. No. Aki tadi asam ya. Jeruk nipis itu juga asam. Betul sekali. Jawabannya adalah B. Coba saya jelaskan ya. Air jeruk itu berarti asam. Air sabun itu basa. Salah ya. Aki itu berarti asam. Sirup obat mah. Obat mah itu mengandung ini, magnesium hidroksida. Ini kandungan obat mah. Maka dia sifatnya basa. Ya, salah. Air sabun itu basa, obat mah itu basa. Nah, kita cari yang sifatnya asam. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Ya, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 9. Cermati tabel trayek pH beberapa indikator berikut. Sampel limbah tersebut memiliki kemiripan sifat dengan, ya kita berarti mencari pH-nya dulu ya. Ingat ya, semakin ke kanan itu angkanya semakin besar, semakin ke kiri angkanya semakin kecil. Ya,
dengan bromtimol biru warnanya kuning. Ini bromtimol biru warnanya kuning. Kuning berarti 6. Artinya 6 ke sisi kiri. Oke. Lanjut. Tak berwarna dengan PP ya, dengan fenolftalein tak berwarna, maka di kiri lagi 8,3 ke sini ya. Semakin ke kanan semakin angkanya besar, kalian gambarkan penggaris saja ya. Maka ke kiri lagi. Lanjut, berwarna jingga jika ditambahi metil merah. Metil merah kok jingga? Jingga itu di antara merah dan kuning. Maka trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Begini guys. Nah, kayak gini. Oke, lanjut. Berwarna kuning ditambahi dengan metil jingga. Metil jingga kuning. Kuning itu artinya 4,4 ke sisi kanan. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Oke ya, tinggal saya vertikalkan. Kita vertikalkan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ya, ini 2 kotak, 3 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang paling banyak ini guys. Kita arsir. Inilah trayek pH-nya ya, maka pH-nya itu lebih besar dari 4,4, tetapi lebih kecil dari 6. Ya, ini adalah trayek berupa asam ya. Maka kita cari yang sifatnya asam. Ini adalah basa lemah ya, NH3, KOH itu golongan 1, basa kuat. Li itu adalah basa ya, Sr itu sifatnya basa ya, dia adalah golongan 2. Nah, ini dihidroksidanya. Oke, maka yang asam itu adalah A, asam iodida. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir ya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Perhatikan data perubahan warna indikator alami berikut. Oke, larutan Y bereaksi dengan basa, membentuk garam dan air. Oke, Y bereaksi dengan basa, menghasilkan garam dan air. Hasil uji yang tepat ketika larutan Y diuji menggunakan indikator alami. Tadi Mbak sudah jelaskan ya di depan ya. Suatu reaksi yang menghasilkan garam dan air itu adalah reaksi basa dan asam. Ya, maka Y-nya itu adalah larutan yang bersifat asam. Begitu deh. Ya. Oke, kita cari yang sifatnya asam, maka ini berwarna biru jika diuji dengan umbibit. Mana umbibit? Nah, ini umbibit biru. Betul ya? Berwarna kuning jika diuji dengan bunga kana. Bunga kana mana? Ini bunga kana. Warnanya kuning. Nah, kuning itu basa. Salah. Kan kita cari yang lagi asam ya guys. Berwarna kuning jika diuji dengan bunga sepatu. Bunga sepatu mana? Ini bunga sepatu. Kok kuning? Salah, berarti basah. Berwarna hijau kebiruan jika diuji dengan kubis ungu. Ini kubis ungu, hijau kebiruan itu basah. Salah. Berwarna biru kehitaman jika diuji dengan kulit manggis. Kulit manggis biru kehitaman itu basah. Ini juga salah. Kan kita sedang mencari yang sifatnya asam ya. Ya, oke. Selesai sudah 10 nomor. Semoga bermanfaat ya buat kalian belajar di rumah. Simak video makin privat lainnya. Assalamualaikum.